Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo pemirsa, bertemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel, channel yang berisikan konten, sorot, opini, dan solusi tentunya. Halo guys, kali ini saya akan menyorot masalah pandemik COVID-19 ini dipandang dari sudut agama Islam, ya. Pemirsa, memang tidak dapat dipungkiri bahwa musibah yang merebak saat ini, yaitu COVID-19 ini sangat-sangat berdampak begitu masif, ya. Begitu masif, baik ekonomi maupun stabilitas nasional negara masing-masing tentunya. Oleh karena itu saya akan menyorot bagaimana sebenarnya pandemi COVID-19 ini dipandang dari sudut agama Islam. Memang setiap musibah apapun itu, istilahnya azab bagi mereka yang tertimpa, ya, ya, hingga meninggal, itu memang azab. Tapi ini musibah atau pelajaran bagi mereka yang tidak terkena. Harusnya demikian itu, ya. Agar apa? Pelajaran-pelajaran atau kejadian-kejadian musibah atau bencana yang terjadi di dunia ini menjadikan sampean-sampean berintrospeksi diri, gitu loh. Ya, karena apapun sudah dikatakan misalkan dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang berbuat zalim maka akan berakibat pada dirinya sendiri, atau istilah umumnya dikatakan karma lah, seperti itu. Misalkan dhahar wal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, misalkan, ya. Ya. Kenapa saya sangat yakin bahwa untuk musibah yang menduniai kali ini, pandemik COVID-19 yang mendunia kali ini, merupakan peringatan dari Allah untuk segenap manusia agar kembali ke jalannya tentunya. Karena apa? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap apapun itu musibah, bencana, selalu diperuntukkan untuk peringatan terhadap manusia itu sendiri, gitu, ya. Ini seperti itu. Oleh karena itu, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh manusia saat ini hingga Allah perlu mengingatkan, ya, dalam bentuk seperti itu, ya. Saya katakan ini semacam dukhan, ya, ad-dukhan, karena sesuatu yang tidak tampak tapi efeknya nyata, ya. Ya, kalau bencana alam misalkan banjir, gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain itu kan nyata fisiknya. Tapi kali ini Allah mengirimkan sesuatu yang berbentuk tidak nyata, ya, tidak tampak oleh kasat mata, tapi dengan kaca mikroskop ini akan terlihat tentunya. Cuma ini tidak kasat mata oleh mata biasa, ya, tanpa pakai alat teknologi, gitu. Oleh karena itu, apapun bencana ini, ya, tentunya harus menjadikan umat manusia atau sampean-sampean kembali ke jalannya,
tentunya seperti itu, ya. Oleh karena itu, introspeksinya bagaimana? Ya, sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah sampean menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya? Ya, memang tidak yang diperintahkan itu selalu perbuatan yang tampak, misalkan sholat, puasa, ya, zakat, terus ibadah-ibadah yang lain tentunya yang kelihatan. Tapi sekarang coba kita lihat, sudahkah sampai yang merasa ulama, ya, misalkan ini sudahkah menjalankan perintah misalkan zakat, ya, misalkan berwasiat terhadap keluarga yang dipercaya, misalkan sudah menjalankan itu, atau sudahkah sampai misalkan tidak menghina orang lain, ya, sudahkah menjalankan perintah untuk tidak menghina orang lain, sudahkah menjalankan perintah untuk tidak menuhankan sesuatu selain Allah. Memang untuk saat ini tidak ada berhala yang bernama Lata, Uzza, ya. Tapi bukankah itu hanya simbol saat itu? Bukankah saat ini juga ada berhala itu yang bernama komputer misalkan, ya, kemudian bernama penyalahgunaan HP misalkan. Ini bisa jadi peringatan dari Allah untuk kembali ke jalannya. Tentu ada maksud tertentu untuk mengingatkan sampean untuk kembali ke jalannya. Tentu seperti itu, saya yakin, ya. Oleh karena itu, ya, katakanlah kejadian yang menjadikan ketakutan untuk seluruh negara di dunia ini, jadikanlah sebagai pelajaran, ya, dan pengajaran agar sampean mau introspeksi terhadap diri sendiri. Ya, saya yakin memang kalau musibah dipandang dari sudut pandang agama Islam, ya seperti itu, ya. Jadi tidak ada sesuatu musibah apapun atau bencana apapun yang tanpa ada tujuan untuk memperingatkan umat manusia agar kembali ke jalannya. Ya, sebagai contoh-contoh musibah terdahulu, misalkan banjir Nabi Nuh. Ini juga azab dan peringatan tentunya. Azab bagi mereka yang terkena musibah itu, menjadi korban musibah itu, ya, kemudian menjadi pelajaran bagi mereka yang berpikir untuk introspeksi kembali ke jalan Allah tentunya, ya. Oleh karena itu, marilah sampean introspeksi. Sudahkah sampean ini menjalankan apa yang diperintahkan Allah? Sudahkah sampean ini sudah menjalankan apa yang diajarkan Allah? Atau sampean ini justru melangkah menuruti hawa nafsu saja? Dan itu jelas hawa nafsu itu arahnya, ya, biasanya ke jalan setan, ya. Bukan jalannya Allah. Oleh karena itu, jadikanlah pandemik COVID-19 ini menjadikan
introspeksi, mawas diri untuk kembali ke jalan Allah. Ya. Tentu saya sangat yakin akan solusi seperti itu. Kalau sampean dapat memandang bahwa musibah pandemik COVID-19 ini merupakan bentuk peringatan dari Allah, kemudian sampean segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah, saya yakin tidak lama lagi, ya, saya yakin pandemik COVID-19 ini akan berakhir tentunya. Apalagi, ya, notabene bangsa Indonesia adalah mayoritasnya adalah Muslim. Harusnya, ya, Muslim ini harusnya sebagai tonggak, tolak ukur untuk manusia-manusia kembali ke jalan Allah tentunya. Apalagi yang notabene dipandang sebagai ustadz atau ulama, ya, harusnya mengajarkan umat, ya, harusnya mengajarkan kepada jamaahnya untuk cepat-cepat kembali ke jalan Allah. Jangan memancing di air keruh untuk mengganti sistem, untuk melengsarkan pemerintahan saat ini misalkan. Ini bukan ajaran yang diajarkan Allah dalam petunjuk Al-Quran tentunya, ya toh. Oleh karena itu harusnya sebagai ulama, sebagai ustadz atau panutan manusia jamaahnya tentunya harusnya mengajak umat atau jamaahnya itu kembali ke jalan Allah, ya tentunya. Nah, kembalinya bagaimana kembali ke jalan Allah? Saya yakin lewat memahami, mempelajari ajaran Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Saya yakin hidayah akan masuk ke dalam hati sampean. Akhirnya sampean akan mendapatkan predikat mutakin, ya. Tentu itu akan membuat sampean kembali ke jalannya, ya. Oleh karena itu, solusi apapun harusnya sampean yang merasa menjadi ustaz, menjadi ulama, pandang sebagai ustaz dan ulama, harusnya mengajak umat manusia atau jamaah-jamaahnya ini untuk segera kembali ke jalannya Allah. Demikian ulasan saya, ya, syarat, opini dan solusi, ya. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran, peringatan terhadap sampean terutamanya adalah ustadz dan ulama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.